Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung di dalam kelas ini dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata, semuanya saja yang berbahagia. Mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, sebelumnya mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di meeting offline melalui media YouTube di dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata. Mudah-mudahan kehadiran kita di forum meeting offline mata kuliah Hukum Acara Perdata pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan, dan tentu harapan kita adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk bagi kita, suri tauladan bagi kita, ila dzulumati ila nur. Dan mudah-mudahan di dalam kita mengikuti suri tauladan beliau, harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya diakui sebagai umatnya yang salih dan salihah, dan harapan kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pertolongan dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kelas ini yang selalu mengingatkan kepada Bapak terkait jadwal perkuliahan. Kemarin ada memang instruksi dari fakultas bahwa perkuliahan ini tetap memakai virtual atau daring. Namun demikian, mengenai strategi apa yang dipergunakan, kita nanti mencoba untuk yang pertama menggunakan strategi e-learning, ya. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom maupun dengan metode-metode yang lain. Namun demikian, karena untuk e-learning Bapak ini masih dalam persiapan, dalam tahap pembenahan, sementara kita pakai media offline dulu melalui YouTube, ya. Tapi harapan kita tidak mengurangi dari nilai-nilai perkuliahan seperti perkuliahan biasa. Jadi untuk sementara ini kita memakai offline YouTube. Nanti mahasiswa bisa mengamati, melihat kembali, menyimak kembali video yang sudah kita sediakan di channel YouTube. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, tentu di awal perkuliahan ini sangat bijak dan sangat mulia sekali apabila kita awali sebelumnya dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan perkuliahan awal hingga akhir tidak ada aral suatu apapun, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, karena dengan istiqomah itu tentu mendekati dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari bersama-sama membaca Ummul Quran sejenak, dengan harapan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridhonya, dan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Wa ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan.
eh, entah saya pernah mengajar di kelas ini atau belum, ya, maka untuk mengawali semuanya barangkali mungkin belum pernah saya ajar, tentu kita perlu ta'aruf, ya, perlu kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama Bapak Ladin SHIMH. Bapak juga selain dosen juga mendapatkan tugas tambahan, yakni sebagai kepala laboratorium Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum. Jadi biasanya yang ngurusi PPL, praktikum, magang dan lain-lain itu biasanya Bapak yang menghandle. Bapak tinggal di Desa Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung. Ya, kalau dari kampus itu perjalanan membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Monggo kalau nanti anak-anak, mahasiswa dan mahasiswi punya waktu longgar, bisa main ke tempat Bapak. Di mana Pak ancer-ancernya gitu ya. Jadi kalau Ananda dari stasiun Tulungagung itu ke utara sekitar 4 km, ya, tidak belok-belok. Nanti kalau mulai dari stasiun Tulungagung, Pelandaan, Ketanon itu masuk Desa Gendingan. Kalau sudah masuk Desa Gendingan nanti Ananda bisa mencari ancer-ancer, yaitu Nusantara Mat, ya. Kalau nanti sudah masuk perbatasan Desa Gendingan ada Nusantara Mat, itu ke utara sedikit, kemudian ada jalan ke timur sekitar 30 meter nanti masuk gang, ya, di tempat Bapak Mambaul Hikam, ya, ada pesantren Mambaul Hikam. Mungkin kalau mahasiswa dan mahasiswi saat ini mungkin membutuhkan tempat kos-kosan, ya, di tempat Bapak kami sediakan gratis putra putri sekaligus untuk ada kegiatan mengaji dan tahfidzul Quran. Baik, saya kira ini ta'aruf kita. Mungkin perlu dicatat nomor WhatsApp saya. Ya, silahkan 085 23 4 83 kali 9. Saya ulang 085 23 4 83 kali 9. Jadi kalau nanti misalkan mahasiswa mungkin mau berkonsultasi berkaitan dengan mata kuliah ini, nanti bisa dilanjut melalui WhatsApp tersebut. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, dalam satu semester yang akan datang kita akan mengkaji dan mendalami mata kuliah pokok, ya, mata kuliah kefakultasan, dan ini menjadi kompetensi Ananda semua, yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini adalah hukum alat atau ilmu alat. Pengertian dari ilmu alat itu dalam hal ini hukum acara itu dipergunakan untuk sebagai salah satu cara proses orang yang mencari keadilan di dalam sebuah kelembagaan peradilan. Jadi hukum acara perdata ini adalah hukum material di mana seseorang untuk bisa mengajukan proses peradilannya ke peradilan-peradilan atau lembaga-lembaga peradilan yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24, ya, Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 45 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa di Indonesia peradilan ini di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian di bawah naungan Mahkamah Agung ini membawai beberapa peradilan. Di antaranya adalah pengadilan umum atau kita sebut dengan istilah pengadilan negeri di tingkat kabupaten. Kemudian di tingkat kabupaten juga kita mengenal ada istilah pengadilan agama. Kemudian adalah pengadilan militer bagi mereka yang berperkara yang statusnya sebagai mungkin TNI dan lain-lain. Kemudian juga ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang biasanya dipakai oleh para abdi negara, PNS, ASN dan lain-lain. Nah, maka dengan demikian kompetensi mata kuliah ini
diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami hukum acara yang berlaku di pengadilan ya, dalam lingkungan peradilan, khususnya seperti yang sebutkan Bapak tadi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan PT UN. Nah, ini menjadi sebuah ilmu pokok di dalam kompetensi mahasiswa, baik itu di prodi HKI, hukum keluarga Islam, maupun hukum ekonomi syariah, maupun hukum tata negara. Karena output dari semua lulusan ini nanti bisa diproyeksikan satu menjadi hakim, menjadi panitera, kemudian juga akademisi, kemudian juga seorang mungkin praktisi, dalam hal ini bisa notaris, bisa pengacara, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu dengan mata kuliah ini paling tidak mahasiswa bisa memahami bagaimana alur persidangan, khususnya hukum acara perdata. Yang perlu kita garis bawahi dalam mata kuliah ini bahwa hukum acara di Indonesia yang diatur di dalam undang-undang ini ada dua. Yang pertama adalah hukum acara pidana, dua adalah hukum acara perdata. Nah, kalau pidana tentu sudah bisa kita pahami ya, berkaitan dengan hukum acara-acara berkaitan dengan kepidanaan atau kasus-kasus mungkin yang menyangkut berkaitan dengan kasus-kasus kerugian, pembunuhan, dan lain-lain. Namun kalau yang hukum acara perdata ini mengatur acara peradilan di pengadilan, namun pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya adalah kasus-kasus yang sering terjadi, yang ditimbulkan dari gejala sosial yang diakibatkan karena mungkin adanya istilahnya ketidakadilan atau kerugian yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, maka untuk memenuhi haknya, meminta haknya kembali atau meminta keadilan, maka seseorang bisa mengajukan kepada peradilan yang ditunjuk. Dalam hal ini mungkin bisa ke PN, ke PA, PT UN, maupun ke pengadilan militer. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, tentu di dalam semester ini hukum acara perdata yang akan kita kaji ya, perlu kita sampaikan berbagai materi-materi atau dalam bahasa akademiknya mungkin silabi ya. Nah, maka pada kesempatan pertemuan perdana ini akan kita sampaikan silabi selama 1 semester. Ya, silahkan mungkin dicatat. Baik. Yang pertama silabinya pengertian sumber, pengertian sumber azas-azas hukum acara perdata. Dua, gugatan permohonan garing volunteer. Saya ulang, gugatan permohonan garing volunteer. Pada pertemuan ketiga, pembahasannya adalah gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa. Pertemuan keempat, bahasan kita adalah gugatan perwakilan atau class action. Saya ulang. Pertemuan keempat, gugatan perwakilan kelompok atau class action. Pertemuan kelima, kekuasaan mengadili. Dilanjut pertemuan keenam, temanya adalah tata cara pemanggilan dan proses mendahului. Tata cara pemanggilan dan proses mendahului.
7. Putusan akta perdamaian. 7. Putusan akta perdamaian. Pada pertemuan ke-8 nanti akan kita laksanakan UTS. Ya, nanti untuk teknis UTS akan kita bahas selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang sekiranya sudah mendekati pada minggu-minggu pertengahan atau semester pertengahan gitu ya. Kemudian silabi yang nomor 9 temanya adalah penyitaan. Pertemuan ke-10 temanya adalah fresh tag. First tag ya. Ke-11 pertemuannya adalah eksepsi dan bantahan pokok perkara. Eksepsi dan bantahan pokok perkara. Pertemuan ke-12 temanya adalah gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi. Pertemuan 13 temanya adalah pembuktian. Pertemuan 14 temanya adalah alat bukti. Pertemuan 15 saksi garing persangkaan garing pengakuan garing sumpah. Dan pertemuan pada ke-16 akan kita laksanakan yaitu ujian akhir semester. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, demikian tadi tema atau silabi yang akan kita pelajari dalam satu semester. Untuk sistem penilaian tentu seperti yang sudah-sudah dan seperti sistem penilaian dosen-dosen yang lain, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola penilaian ini. Yang pertama adalah kedisiplinan, 2 keaktifan, 3 tugas atau UTS, dan keempat adalah UAS. Jadi keempat komponen ini mungkin monggo mahasiswa untuk mencoba menggali prestasi dengan keaktifannya, dengan keistiqomahannya, dan mencoba untuk menggali keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata ini. Baik, saya kira mungkin sebagai pengantar itu dulu. Saya minta nanti setelah Anda mengamati, menyimak video ini, Anda semuanya untuk membuat review, mencatat secara ringkas saja dari pengantar yang saya sampaikan, termasuk silabi yang baru saya sampaikan tadi, dicatat kemudian dilaporkan ya, dikirim melalui grup WhatsApp ya. Namun demikian jangan lupa nanti Anda semuanya untuk absensinya berada di kolom komentar channel ini ya. Ketik nama kemudian NIM ya. Untuk tugasnya ditulis ya di kertas, kemudian nanti dikirim di grup WhatsApp juga mencantumkan nama dan NIM-nya. Baik, saya kira ini dulu pertemuan pada kesempatan yang perdana ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjut di minggu yang akan datang. Mungkin sebagai bahan tambahan, Anda bisa melihat referensi-referensi buku yang sekiranya mungkin relevan dengan bab atau materi yang sudah saya sampaikan. Untuk referensinya bebas, asal pokok nyambung dengan tema yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.